Selamat pagi pemirsa, Kilas Nusantara kembali menyapa pagi Anda di Senin 20 September dengan 3 berita terhangat dari penjuru Nusantara. Pemirsa, meski hingga saat ini belum ditemukannya virus corona varian baru Mu dan Lambda di tanah air, namun pengawasan perbatasan RI Malaysia diperketat lantaran masih tingginya angka kasus COVID-19 di negeri jiran itu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun memantau pengawasan serta infrastruktur penanganan COVID-19 di Kalimantan Barat. Selanjutnya, meningkatnya angka kesembuhan COVID-19 di tanah air membuat sejumlah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dari kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno saat meninjau lokasi wisata dan ekonomi kreatif di Banyuwangi yang masuk menjadi salah satu anugerah 50 desa wisata terbaik Indonesia. Selain Banyuwangi, destinasi wisata di ibu kota yaitu Dufan kini kembali ramai. Dufan yang menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jakarta pun kini menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna menghindari penyebaran COVID-19 dari klaster wisata. Mari kita saksikan ketiga beritanya berikut ini. Menteri Perhubungan meninjau pengawasan dan infrastruktur penanganan COVID-19 wilayah perbatasan RI Malaysia di Pos Lintas Batas Negara Aruk di Kabupaten Sambas dan PLPN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kegiatan dalam rangka melaksanakan amanah prioritas Presiden Joko Widodo tersebut merupakan langkah antisipatif masuknya varian Mu asal Kolombia dan Lambda asal Peru yang kemungkinan besar bisa diimpor melalui pekerja migran Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Minggu 19 September mengatakan seluruh PMI yang melintas melalui 2 pintu perbatasan di Kalimantan Barat akan dibawa ke pusat karantina yang ada di Pontianak. Dalam prosesnya, Menhub meminta kepada Satgas COVID-19 perbatasan bersama TNI Polri melakukan pengawalan secara ketat. Kita ketahui ada varian baru yang namanya Mu dan Lambda, dan kita tidak ingin varian baru itu juga terkena bagi warga Indonesia. Oleh karenanya kita evaluasi, tadi kita ke Aruk, sekarang Entikong. Beberapa permasalahan sudah kita temui dan sudah kita akan carikan solusinya. Tetapi memang ini harus dilakukan dengan intensif. Menhub menambahkan, saat ini perbatasan merupakan pintu pertahanan utama Indonesia dalam pencegahan kasus impor COVID-19. Mengacu pada hal tersebut, peninjauan kali ini melibatkan Komisi 5 DPR RI, Badan Intelijen Strategis TNI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kesehatan RI, dan Satgas COVID-19 Pusat. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf terus mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha ekonomi kreatif ekraf melalui berbagai program. Salah satunya yaitu pengembangan kabupaten kota Kata Kreatif Indonesia. Dalam workshop pengembangan Kata Kreatif Indonesia di Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu 18 September, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ekraf merupakan sumber pembangunan inklusif yang mampu mendorong terciptanya produk kreatif baru. Menparekraf menyampaikan Kabupaten Banyuwangi masuk sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional KSPN dan mendorong ekraf di Banyuwangi untuk menjadi sektor andalan selain pariwisata. Nah, inilah program terbaru kita, dan setelah Kata Kreatif ini, Banyuwangi juga menjadi host dari apresiasi kreasi Indonesia. 16 kota se-Indonesia yang akan melaunching apresiasi terhadap produk ekonomi kreatif kita. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Menparekraf juga memberikan sertifikat bantuan insentif pemerintah jaring pengaman usaha BIP JPU tahun 2021 kepada 5 orang pelaku usaha ekraf di Banyuwangi. Menparekraf berharap produk ekraf di Banyuwangi dapat menjadi bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia serta berkontribusi memberikan lapangan pekerjaan dikarenakan 97% lapangan kerja berasal dari UMKM. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, rindukah Anda berkunjung ke tempat wisata? Nah, untuk mengobati rasa rindu Anda, saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol yang baru saja dibuka kembali. Lalu seperti apa keseruannya dan juga bagaimana pula protokol kesehatan yang diterapkan di Dufan? Mari terus ikuti saya, pemirsa. Setelah tutup hampir 3 bulan, kini Dufan kembali menyapa pengunjung untuk menikmati sejumlah wahana bermain. Pengunjung hanya dapat membeli tiket secara daring dengan harga mulai dari Rp225.000 dan diwajibkan telah mendapat vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Mulai dari antrian masuk, pengunjung wajib menerapkan jarak satu sama lain. Direktur Operasional Taman Impian Jaya Ancol, Edi Prasetyo, saat ditemui pada Minggu 19 September menyatakan dari sekitar 30 wahana, kini baru 18 wahana yang siap melayani pengunjung lantaran usia di bawah 12 tahun belum diizinkan berkunjung. Kan regulasi sebenarnya sih Mbak ya, karena memang ada batasan usia di atas 12 tahun karena adik-adik kita juga belum bisa datang ke Dufan maupun kawasan rekreasi, jadi kita menyesuaikan wahana. Jadi untuk wahana-wahana anak-anak ya sementara kita tidak operasikan gitu karena memang tidak ada adik kita yang masuk ke sini gitu, jadi kita menyesuaikan dengan itu aja gitu. Berbagai wahana ekstrim yang menguji adrenalin bisa Anda coba, mulai dari wahana tornado, kora-kora hingga wahana ontang-anting. Tapi ingat, jika ingin mencoba ini, Anda harus memiliki jantung yang kuat agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Di setiap wahana tersedia tanda kuning untuk mengatur jarak antar pengunjung saat mengantri. Nah, saat sampai di wahana, pengunjung tidak diizinkan mengisi kursi bertanda silang. Ingin bersantai sejenak menikmati suasana Dufan dengan memandangi keindahannya dari ketinggian? Anda bisa mencoba wahana biang lala. Di sini Anda juga bisa mendapatkan hasil foto ciamik dari ketinggian. Di setiap wahana ada petugas yang aktif mengingatkan pengunjung untuk taat akan prokes. Disinfeksi juga rutin dilakukan agar meminimalkan resiko penularan virus. Puas menikmati berbagai wahana, ada satu wahana klasik Dufan yang layak untuk dikunjungi. Ini dia Istana Boneka, tempat berbagai boneka lucu yang menggunakan kostum dari berbagai negara lengkap dengan arsitektur dan binatang khasnya. Nah pemirsa, tadi saya sudah mencoba beberapa wahana, mulai dari wahana dengan spot foto yang keren, wahana yang dapat memacu adrenalin, sampai dengan wahana edukatif. Tapi perlu diingat pemirsa, meskipun kita larut dalam kegembiraan di dunia fantasi, kita tetap perlu menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mengantri sampai selesai menikmati fasilitas yang ada. Dari Jakarta, Rina Anggreni, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan perbaruan informasi dari dalam negeri untuk pagi ini, dan saya undang Anda kembali untuk menyaksikan Kilas Nusantara Siang yang akan hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya juga sarankan Anda untuk selalu mengonsumsi sarapan yang sehat dan bergizi agar tubuh kita semakin prima untuk memulai aktivitas pagi ini. Sampai jumpa.